Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, di saat yang teduh, di hari Sabat yang kudus, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, menyadari bahwa kami rindu kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikiran kami melalui kehadiran kuasa Roh Kudus. Oh Tuhan, di Sabat yang kudus dan diberkati ini, hati kami Tuhan juga bersuka cita, mempunyai waktu yang indah, bersekutu satu dengan yang lain di kelompok kebaktian One Christ Community. Walau Tuhan kami beribadah satu dengan yang lain, datang kepadamu Tuhan secara digital online. Tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi keakraban kami, tidak mengurangi akan kehikmatan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa dari surga, urapan surgawi, mengurapi kami semua yang hadir pada pagi Sabat yang indah ini. Sehingga kebaktian Sabat ini menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Iman dan rohani kami dikuatkan dan teristimewa. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di kebaktian kami ini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat Sabat semua. Terima kasih untuk waktu yang indah yang diberikan oleh One Christ Community kepada kami untuk melayani pada Sabat ini. Izinkan host untuk saya share screen. Tema yang diberikan kepada saya itu adalah kasih, dan saya mengambil topik yang akan saya bawakan pada Sabat ini berjudul Kasih itu Menyelamatkan. Jadi judulnya adalah Kasih itu Menyelamatkan. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk bulan ini tentang kasih. Kita mendengar orang berkata, "Hei, jangan bergaul dengan dia. Dia itu orang yang munafik. Dia itu orang yang pelit sekali. Tidak suka memberi. Dia orang yang sombong. Dia orang yang sangat kasar, baik dalam berkata-kata, baik di dalam bertindak sangat arogan. Dia orang yang tidak dapat dipercaya. Apa yang ia bilang di depan belum tentu ada di dalam hatinya. Ia adalah seorang pembohong. Dan yang pasti, jangan bergaul dengan orang itu. Karena dia adalah orang pendosa. Pasti tidak ke surga. Jangan coba-coba dengan dia. Jangan coba-coba dekat dengan dia. Inilah sekelumit kalimat kata-kata yang sering kita dengar dari orang-orang yang begitu cepat menghakimi satu dengan yang lain. Seringkali kami pendeta mendengar ungkapan dari orang-orang gereja atau anggota gereja. "Pendeta, saya capek dan stres. Keluarga menjauhi saya. Saya nggak tahu kenapa mereka demikian. Rekan kerja saya di kantor menjauhi saya. Bahkan jika saya berjalan di kompleks, tetangga saya memandang sinis terus. Dan di rumah saya pendeta, ribut terus. Orang hina kepada saya pendeta. Orang membenci saya pendeta. Saya banyak dosa pendeta. Pendeta, jujur, saya lelah merasakan semua ini." Dan
Kita akan mendengar orang akan berkata, pendeta, hidup saya sepertinya tidak bernilai. Kenapa ini terjadi, pendeta? Orang-orang benci kepada saya. Seolah-olah mereka orang benar. Saya orang berdosa, pendeta. Seolah-olah saya ini betul-betul jahat di mata mereka. Pertanyaan yang kita renungkan pada pagi ini adalah, benarkah hidup Anda tidak ada pengharapan? Benarkah hidup Anda sia-sia? Benarkah hidup Anda tidak bernilai manakala orang negatif kepada Anda? Manakala orang membenci Anda? Manakala orang menghakimi Anda? Manakala orang mencap diri Anda adalah orang berdosa, orang yang tidak layak beribadah, orang yang tidak layak masuk surga? Benarkah hidup ini tidak ada pengharapan? Benarkah hidup ini sia-sia? Dan benarkah hidup ini tidak bernilai? Kabar baik. Pagi ini saya memberikan kepada Anda yang hadir kabar baik. Lukas 5 ayat yang ke-32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya bertobat. Lebih lanjut, firman Tuhan berkata di ayat yang sering kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu menyelamatkan. Kabar baik pada pagi ini. God hates the sin, but love the sinner. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Ingat, remember, setiap orang berdosa, every sinner has a chance to repent. Setiap orang berdosa mempunyai kesempatan untuk bertobat. Ingatlah, jika Allah mengasihi orang berdosa, mengapa kita membenci orang berdosa? Jikalau Allah mengasihi orang berdosa, mengapa kita membenci orang berdosa? Saya memberikan Anda satu cerita yang sangat menarik yang ada di dalam Alkitab. Kita tahu seorang yang bernama Daud, Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Di ayat yang ke-12 berkata, Raja Daud adalah seorang raja yang diangkat Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, Raja Daud memiliki banyak istri dan gundik. Ayat yang ke-14 dan 15 berkata, Raja Daud memiliki banyak anak. Dan bukan cuma itu, ayat yang ke-25 berkata, Raja Daud sukses selalu di dalam berperang. Karena ia takut akan Tuhan. Singkat ceritanya, 2 Samuel 7 ayat yang ketiga mencatat bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan menyertai kehidupan Raja Daud. Ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Namun, apa yang ia miliki tidak menjamin dan memuaskan akan dirinya. Seorang raja yang diangkat oleh Tuhan, memiliki istri dan gundik,
memiliki banyak anak, sukses dalam berperang, Tuhan menyertai hidupnya, namun apa yang ia miliki semuanya itu tidak menjamin dan memuaskan dirinya. Apa buktinya? Fakta di dalam Alkitab mencatat dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita tahu akan ceritanya. Dalam ayat yang kedua, Daud menginginkan Batsheba, istri prajurit panglima perang daripada Daud yang bernama Uria. Akibat ia menginginkan Batsheba, Daud bersinah dengan Batsheba, mengakibatkan Batsheba mengandung. Dan untuk menutupi akan dosa yang Daud perbuat, ia merencanakan kejahatan kepada Uria. Di ayat yang ke-7, Daud memanggil Uria dari medan perang. Di ayat yang ke-13, Daud membuat Uria mabuk agar supaya waktu Uria mabuk, Uria pulang ke rumah dan berhubungan badan dengan istrinya, sehingga Daud bisa menutupi akan dosanya. Namun Uria tidak pulang ke rumah. Ayat yang ke-14 dan 15. Daud menyuruh Yoab agar menempatkan Uria di barisan depan. Dan setelah itu tinggalkan Uria, supaya Uria tewas dipanah oleh musuh. Dan bukan cuma itu. Daud, akibat dosa daripada Daud membuat orang lain berdosa. Ia menyuruh Uria, Panglima Yoab untuk menempatkan Uria di depan dan meninggalkan Uria agar Uria tewas di medan perang. Ayat yang ke-26 berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kalau melihat dosa yang dibuat oleh Daud, maka Daud membuat dosa yang disebut dengan pembunuhan berencana, yang mengakibatkan sebenarnya Daud harus dihukum mati. Tidak heran Tuhan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Pena Inspirasi berkata, bahayanya satu dosa. Satu dosa yang akan dimanjakan, sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Lebih lanjut, dia berkata, ditiadakannya satu penjaga dari dalam angan-angan hati, pemujaan satu kebiasaan yang jahat, satu kelalaian terhadap tuduhan yang agung dari tugas, akan menghancurkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk memasuki diri kita dan memimpin kita ke jalan yang sesat. Mari kita lihat asal mula Daud jatuh ke dalam dosa. 2 Samuel 11 ayat yang ke-12 berkata, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di istana, tampak kepadanya dari atas sotok itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok. Kata berjalan-jalan dalam bahasa Ibrani itu adalah halak. To walk about
atau continually. Kejadian 5 ayat yang ke-24 memberikan keterangan tentang berjalan-jalan itu. And Enoch walk with God. Jadi Enoch berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang Daud perbuat, manakala ia melihat akan Batsheba dari atas suatu rumah, ia melihat itu, memandang Batsheba bukan cuma sekali. Waktu ia lihat pertama, dia belum jatuh ke dalam dosa. Namun setelah ia lihat berulang-ulang, mengakibatkan Daud jatuh ke dalam dosa. Tidak heran kutipan tadi berkata, satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Tidak heran, pena inspirasi berkata, Allah bermaksud bahwa sejarah kejatuhan Daud itu akan berguna sebagai satu amaran bahwa sekalipun mereka yang telah diberkati dan dikasihi oleh Allah, hendaknya jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Akibat dosa yang diperbuat oleh Daud dalam 2 Samuel 12 berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, ayat yang ke-10. Malapetaka akan terjadi atas keluargamu. Istri-istrimu akan diambil orang. Anak hasil persinahan yang dikandung oleh Batsheba akan mati. Dan ayat 16 sampai yang ke-23, akibat dosa daripada Daud, ia tersiksa secara fisik, mental, dan rohani. Setiap dosa membawa konsekuensi. Jikalau kita melihat dosa daripada Daud, maka kita akan berkata, betul-betul Daud ini orang sangat berdosa. Dosa yang ia perbuat adalah dosa yang sangat bejat. But remember, tapi ingat, everyone has a chance to repent. Because God hates the sin, but He loves the sinner. Tapi ingatlah, setiap orang mempunyai kesempatan untuk bertobat. Sebab Allah membenci dosa. Namun, Yesus, Allah, mengasihi orang berdosa. Ingatlah, jangan pernah menghakimi orang lain, karena Allah mengasihi orang berdosa. Jangan pernah menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang ke surga nanti. Anda dan saya orang berdosa. Jangan kita menghakimi orang lain. Allah membenci dosa, namun Allah mengasihi orang berdosa. Karena itu, jangan pernah menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang ke surga nanti. Apa buktinya? Teguran Nabi Nathan membawa pertobatan. Nathan menegur akan dosa daripada Daud. Dan 2 Samuel 13 berkata, teguran dari Nabi Nathan membuat pertobatan daripada
Daud. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Pena Inspirasi berkata, teguran nabi itu menjamah hati Daud. Hati nuraninya dibangkitkan. Kesalahannya nampak dalam segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah. Dengan bibir yang gemetar ia berkata bahwa aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kita mungkin berkata Daud tidak layak masuk surga. Kita mungkin berkata Daud layak untuk dihukum mati. Namun Allah mengasihi orang berdosa dan membenci dosa. Jikalau Allah mencintai orang berdosa, jikalau Allah mengasihi orang berdosa, mengapa kita harus membenci orang berdosa? Saya mendapatkan satu kutipan roh nubuat. Waktu saya baca akan kutipan ini membuat hati saya sangat berbahagia. Bahwa betul-betul Allah mengasihi orang berdosa. Di dalam bahasa Inggris, dalam buku Christ Object Lesson, halaman 72 berkata, God surprises, jadi ini adalah surprises in heaven, kejutan-kejutan yang ada di dalam kerajaan surga nanti, manakala kita akan ke surga. Saya suka ini kalimat. Many will be in heaven. Banyak akan ada di surga. Who their neighbors suppose would never enter there. Yang mana tetangga-tetangga kita, orang-orang kita, sahabat-sahabat kita pikir dia tidak ke surga, tapi ternyata dia di surga. Kita mungkin berkata dia pasti tidak ke surga. Dia banyak dosa. Dia seorang pembohong. Dia seorang pencuri. Dia seorang pezina. Dia seorang yang kasar dan arogan. Dia seorang yang sombong. Namun kita lupa. Kita lupa bahwa, kita tidak tahu bahwa kapan orang itu akan bertobat. Karena Allah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan manakala saya membaca akan kutipan ini, akhirnya saya menyadari juga bahwa iya, ternyata orang yang kita sangka tidak ke surga, ternyata ada di dalam surga. Kita juga mungkin mendengar orang yang kita sangka akan masuk surga, ternyata orang itu tidak masuk surga. Dan ada kejutan yang lain lagi. Saya pikir saya tidak masuk surga. Ternyata saya masuk surga. Kasih Allah itu kasih yang menyelamatkan. Dia mau Anda dan saya yang hadir pada sabat ini, yang hadir di kebaktian ini, untuk mengasihi orang berdosa dan mencintai dosa, membenci dosa itu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang yang lain. Kita tidak punya hak untuk berkata orang itu tidak berdosa. Kesimpulan yang dapat kita pelajari pada sabat yang indah ini. Allah membenci dosa, namun mengasihi orang berdosa. Sejahat-jahatnya orang itu, tapi Yesus mengasihi orang itu. Dan jikalau Yesus mengasihi orang itu,
saudara dan saya pun layak untuk mengasihi orang berdosa, walaupun dosanya itu sangat jahat adanya. Karena kita percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat. Setiap orang Tuhan berikan kesempatan agar orang itu bertobat. Karena itu, saudara yang saya kasihi, dalam kebaktian One Christ Community pada pagi ini, bencilah dosa saudaramu, tapi kasihilah dan selamatkanlah dia. Anda boleh benci akan dosanya, tapi Anda harus mengasihi ia, karena Yesus mengasihi orang berdosa. Dan selamatkan orang itu, sebab kasih itu menyelamatkan. Kasih itu menyelamatkan. Jikalau Anda dan saya mengasihi orang yang lain, biarlah kasih yang kita lakukan itu adalah kasih yang menuntun orang yang berdosa itu untuk bertobat, yang menuntun orang berdosa itu untuk diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya rindu semua kita yang hadir pada Sabat yang indah ini. Kita berdoa. Doakan orang-orang yang Anda tahu banyak dosa. Doakan orang-orang yang Anda tahu mungkin dia tidak ke surga. Kita doakan, oh Tuhan, saya rindu Bapak itu. Saya rindu ibu itu. Saya rindu mama saya. Saya rindu papa saya. Dan saya rindu anak-anak saya. Saya rindu untuk bertemu di dalam kerajaan surga. Karena saya mengasihi mereka Tuhan. Saya rindu mereka selamat. Sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan saya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, semua kita yang hadir pada pagi Sabat yang indah ini, satu pun tidak ada yang ketinggalan. Kita akan menjadi bagian keluarga Allah. Oleh karena kasih Allah telah menyelamatkan kita. Kita menjadi bagian keluarga Allah di dalam kerajaan surga nanti. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Engkau menerima kami sebagaimana kami ada. Jujur Tuhan, kami ini banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Seringkali juga kami menyakiti akan rekan-rekan kami, sesama kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, lingkungan di mana kami bekerja. Oh Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Selamatkan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang menyelamatkan itu akan menjadi bagian kami semua pada pagi yang indah ini. Selamatkan kami Tuhan, kalau Tuhan datang yang kedua kali. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus kiranya memetraikan kerinduan kami, agar semua kami yang hadir melalui kebaktian digital online ini, dengan pertolongan Tuhan, akan bertemu di dalam kerajaan surga nanti. Untuk itu ya Tuhan, bila mana hamba-Mu menumpangkan tangan kepada semua umat-umat Tuhan yang hadir pada Sabat ini, kiranya tangan Tuhan yang mengurapi umat-umat-Mu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menyinari hati dan pikiranmu, menyinari rumah tanggamu dengan kehadiran Roh Kudus. Tuhan kiranya memberikan kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, agar engkau akan setia selalu kepada Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena hamba persembahkan doa ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami.
Amin.